Shalom saudara, apa kabar? Saudara, beberapa hari yang lalu saya sempat melihat sebuah video dari Pastor Benny Hinn. Beliau menyampaikan pesannya, beliau katakan seluruh sel di tubuh saya merasakan Yesus sedang datang. Jadi saudara, Yesus OTW saudara, bilang OTW saudara. Sudah di jalan, bersiap-siap. Dan saudara, isu yang paling baru saat ini adalah a new normal. Saudara, saya sudah mengatakan segala sesuatu tidak akan kembali sama lagi. Semua sudah berubah. Jadi saudara juga harus berubah. Cara saudara kerja, cara berpikir, cara melayani harus berubah. Dan saya mempunyai sebuah solusi yang saya sudah bagikan dalam minggu-minggu ini. Saudara dan saya hidup dalam gaya hidup kerajaan Allah. Say yes. Saudara, izinkan saya menyapa seluruh sahabat Filipi di seluruh dunia. Dan seperti biasa tapi selalu luar biasa. Saya doakan saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menghampiri takhta kasih karunia-Mu Tuhan. Kami persembahkan ibadah ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Izinkan kami berdoa untuk semua saudara kami yang bergabung dalam ibadah kami setiap saat maupun sewaktu-waktu mereka menyempatkan diri untuk mengikuti ibadah ini. Kiranya mereka semua dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Ya, berdoa untuk keluarga Bapak Sigit Hernowo di Sorong, Tuhan berkati keluarga ini. Keluarga Bapak Dani Duma di Ambon, Tuhan berkati kesehatan mereka. Berkati, lindungi dari penularan COVID-19. Keluarga Bapak Uce Apono di Sion di Ambon. Keluarga Bapak Arman Ngongo di NTT, Tuhan berkati. Juga buat keluarga Bapak Pepen di Bandung, berkati keluarga ini dengan kesehatan, kekuatan, terobosan ya Tuhan. Keluarga Bapak Hasan di Bogor, Tuhan memberkati ya Tuhan. Terutama buat putranya Kevin, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa Allah menjamah Kevin, tidak ada yang mustahil. Kevin dipulihkan. Semua rekan-rekan hamba-hamba Tuhan dari gereja CWS Kenanga Jakarta dan semua sahabat keluarga Bapak Yonatan dan Ibu Ayun di Jakarta, kami doakan mereka semua dalam perlindungan Tuhan, diberkati ya Tuhan. Kami juga doakan Bapak Paulus Ginardi di Yogyakarta. Kami berdoa juga Tuhan buat Dokter Nadia dan Pak Markus di Batam, berkati keluarga ini. Secara khusus Engkau jamah George, pertumbuhan yang sehat tubuh, jiwa dan rohnya. Kami doakan juga buat Ibu Vera Wawaruntu di Batam, Tuhan berkati hidupnya. Cece Tekling di Jambi, Tuhan juga berkati. Kami mohonkan berkat Tuhan untuk saudara kami Pastor di Perth. Kami doakan juga keluarganya. Kami juga ingat saudari Gina da Costa di Darwin. Kami berdoa untuk Brother Lawas Saleh di Malaysia, juga Ibu Inupung di Malaysia ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, berkati keluarga-keluarga ini, lindungi mereka dari penularan COVID-19. Kami ingat anak kami Ana di Singapura, Tuhan berkati hidup dan masa depannya. Tuhan beri dia pasangan hidup yang terbaik. Kami doakan Bapak Edwin dan Ibu Kori di Netherlands. Lindungi kesehatan mereka, keluarga besarnya. Kami doakan Johan dan Ruth di Netherlands, berkati keluarga ini, pakai mereka menjadi alat di tangan-Mu. Ana dan Rohir serta kedua putrinya di Lerdam, Rosalia dan Paul di Uden. Kami doakan persalinan dari Rosalia supaya lancar, tanpa operasi, sehat baik ibu maupun bayinya. Kami juga berdoa untuk Vin dan Cleo the Road di Uden. Berkati keluarga ini, juga buat Mama Reni di Uden. Kami doakan Imelda dan Tony Mendoza di Venlo. Kami juga berdoa untuk Sestin dan Bung Yan serta anak cucunya di Udan. Tuhan berkati keluarga ini. Kami berdoa buat Bunga Tongga,
Tonda yang ada di Taiwan, Tuhan jaga lindungi anak ini. Sempurnakan rencanamu dalam hidupnya. Kami doakan juga buat Yuka di Jerman, supaya studinya selesai tepat waktu. Kami doakan Felix di Delft, berkati dia juga supaya pada bulan Agustus kuliahnya selesai. Kami doakan Lia juga, Tuhan berkati Lia di Jakarta. Tuhan jamin masa depan hidup yang terbaik. Berkati seluruh jemaat Filipi di Klaten, di Jogja, di Prambanan, yang ada di Medan, di Karangnongko, di seluruh Klaten. Diberkati, dilindungi dari penularan virus. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara siap? Amin. Kita akan menikmati pujian penyembahan. Saya panggil Pak Andre dan worship team. Kasih tepuk tangan untuk mereka, saudara. Shalom saudara. Bagaimana kabar saudara pada saat ini? Luar biasa, amin. Karena kita memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan yang beserta kita kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, Tuhan ada dalam hidup kita, amin. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, amin saudara. Apa yang Tuhan telah firmankan, apa yang Tuhan telah janjikan dalam hidup kita, percaya saudara, itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita, amin. Haleluya. Mari saudara, kita akan bangkit berdiri, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya.
dengan berhiaskan kekudusan. Biarlah seluruh surga sujud menyembah-Mu Tuhan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh syakira la bayare la baya syikira bara bara.
kemuliaan bagi-Mu. Ada mezbah yang dinaikkan kepadamu Tuhan setiap harinya. Setiap waktu ada puji-pujian di setiap rumah-rumah Tuhan. Di setiap rumah-rumah kami Tuhan. Di setiap rumah-rumah jemaat. Ada puji-pujian bagi Engkau ya Allah. Kami percaya Tuhan. Saat rumah kami dipenuhi dengan hadirat-Mu, ada pemulihan terjadi, ada mujizat terjadi, ada kekuatan terjadi dalam setiap kami ya Allah. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu semakin nyata menjamah setiap kami, di setiap rumah-rumah, di setiap jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Lawat kami Roh Kudus. Firman-Mu berkata, Engkau selalu beserta dengan kami. Maka kuat roh dan jiwa kami. Engkau Allah yang selalu ada di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Selalu ku nanti
kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Rencana-Mu jauh lebih besar dari apa yang bisa kami impikan ya Tuhan. Kau telah mempersiapkan kami untuk saat-saat ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau telah memilih dan menetapkan kami. Kami berterima kasih kami ada di saat-saat yang sangat genting di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Untuk menjadi tangan Allah yang menyatakan kasih dan kuasa Allah bagi dunia ini. Tuhan, kami siap untuk diubahkan, dipulihkan, diperlengkapi, dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati berkata, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Banyak terima kasih buat worship team, kami sangat diberkati saudara-saudara ya. Tuhan yang mengangkat kita terbang seperti Raja Wali. Saudara, masih tentang kingdom lifestyle dan saudara sebuah gambaran yang sangat otentik tentang hidup, gaya hidup kerajaan Allah adalah hidup perilaku dari Raja Wali. Katakan Raja Wali. Ya. Nah, saudara-saudara, saya akan menyampaikan tentang dua hal tentang Raja Wali. Lalu saya beritahu saudara tiga hal yang saudara dapat lakukan sehingga saudara hidup seperti Raja Wali. Ya, kita sudah menyanyikan nyanyian yang sangat indah, ya, yaitu aku akan terbang, ya, seperti Raja Wali. Pastikan setelah ini saudara benar-benar flying without wings. Terbang walaupun saudara nggak punya sayap. Are you ready? Amin saudara. Haleluya. Ya, yang pertama tentang Raja Wali saudara adalah Raja Wali itu tidak pernah dikalahkan oleh badai. Sebelumnya baca ayat ini bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini amat sangat penting sekali. Jadi seluruh fokus perhatian saudara dengarkan baik-baik. Ini sangat dahsyat. Saya katakan tadi di awal bahwa kita memasuki satu era di mana disebutkan a new normal. Ya saudara, jadi kenormalan yang baru. Semua tidak akan sama lagi. Jadi saudara harus hidup dengan cara yang baru. Dan cara terbaik untuk hidup berdaya guna, berhasil guna adalah hidup dalam gaya hidup kerajaan Allah. Say yes. Amin. Nah, saudara, yang pertama tadi tentang Raja Wali adalah dia tidak pernah menyerah menghadapi badai. Raja Wali, saudara, tahu apa yang dia akan lakukan ketika badai datang. Karena ketika badai itu menyerang, burung-burung lain akan lari ketakutan, tetapi Raja Wali ngerti apa yang dia harus lakukan. Dia mengembangkan kedua sayapnya dan apa yang menakutkan banyak orang justru menjadi alat untuk mendongkrak dia terbang makin tinggi. Itu adalah gaya hidup kerajaan Allah. Hidup di dalam kasih karunia. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik, saudara ikuti minggu lalu dan saudara sambungkan untuk minggu ini. Kalau saudara hidup dalam kasih karunia, pertama-tama bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lahir baru, kemudian saudara dikuduskan. Bicara tentang kekudusan itu ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah Tuhan Allah mengampuni saudara, menguduskan saudara, tetapi sisi yang lain saudara menyucikan diri saudara. Oke, Paulus mengatakan kepada Timotius, siapa yang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat akan dipandang layak dan dipakai oleh tuannya untuk tujuan yang mulia. Jadi ketika saudara dikuduskan Tuhan, saudara berkomitmen untuk hidup kudus, hidup bersih dari dosa, maka saudara akan dipakai, saudara akan diperlengkapi. Kasih karunia itu menguatkan. Saudara akan memperoleh kelengkapan, kekuatan, skill, ability,
knowledge itu terus mengalir dalam hidup saudara. Saudara bayangkan orang seperti itu senantiasa tidak pernah mengalami jalan buntu. Karena secara kontinu terus menerus menerima supply dari surga. Kemampuan, akal budi, wisdom, selalu ada jalan keluar. Dan pada saat yang sama orang yang hidup dalam kasih karunia mulai melayani Allah, melayani sesama, terus dan pada akhirnya hidupnya itu dibagikan. Pikiran-pikirannya menjadi konsumsi publik. Cara dia berpikir, cara dia hidup itu akan menjadi gaya hidup yang berdampak, memberikan influence, memberikan impact kepada setiap orang. Say yes. Amin saudara. Saudara mungkin tidak menyadarinya tapi itu yang terjadi. Itulah Raja Wali. Orang yang hidup dalam nilai-nilai, dalam gaya hidup, dalam kuasa kerajaan Allah tidak bisa dikalahkan oleh badai hidup ini. Say yes. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Tidak peduli betapa sulitnya perjuangan yang saudara hadapi. Saudara lebih dari pemenang. Amin saudara. Tidak peduli berapa sukarnya pernikahan yang engkau jalani. Tidak peduli berapa bangkrutnya keadaanmu. Betapa sulitnya pekerjaan yang engkau lakukan. Betapa beratnya hubungan-hubungan yang engkau sedang bangun hari ini. Tetapi jikalau engkau hidup dalam nilai, gaya hidup, kuasa dari kerajaan Allah, engkau lebih dari pemenang. Say yes. 2 Korintus pasal 4 ayat 14. Paulus mengatakan, syukur kepada Allah yang selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Selalu saudara. Apa artinya selalu? Terus menerus saudara. Saudara dibawa di jalan kemenangan. Saudara dibawa Tuhan. Artinya Tuhan memberi saudara kemampuan. Tuhan melengkapi saudara dengan fasilitas supaya saudara selalu menang. Di dalam Roma pasal 8 ayat 37. Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Say yes. Dalam semuanya itu maksudnya apa? Di ayat sebelumnya, kalau saudara baca dari ayat 35, 36, sebelum ayat 37 saudara temukan jawabannya. Dalam kesesakan, dalam kelaparan, dalam penderitaan, dalam segala kesesakan, dalam semua itu kami lebih dari orang yang menang. Yang kedua tentang Raja Wali. Raja Wali punya rahasia bagaimana caranya membaharui kekuatannya. Saudara harus tahu rahasia ini. Kalau enggak habis saudara. Baterai hidup saudara drop. Hadapi tantangan seperti saat ini. Saudara harus tahu rahasia membaharui kekuatannya. Di akhir saya akan beritahu rahasianya. Raja Wali menang atas badai kehidupan. Dia mengambil keuntungan dari badai. Saya berdoa di masa-masa sukar, badai COVID-19 akan memberikan kepada saudara peluang, kesempatan. Tuhan berikan kepada saudara kemampuan untuk menemukan peluang, kesempatan, keuntungan untuk memanfaatkan badai dan membuat saudara makin hari makin naik, makin hari terbang lebih tinggi. Saya yes, kasih kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mengerti rahasia kekuatan ya. Yang pertama, supaya saudara hidup seperti Raja Wali. Yang pertama adalah Raja Wali. Saudara kembali ke ayat tadi, berjalan makin lama, berjalan tidak menjadi lelah. Baca kalimat sama-sama. 3. Berjalan tidak menjadi lelah. Kembali ke Yesaya pasal 40 ayat 31. Berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya.
31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Rahasia kemenangan seperti Raja Wali adalah berjalan bersama Tuhan. Katakan berjalan bersama Tuhan. Lebih keras. Berjalan bersama Tuhan. Kalau saudara berjalan bersama Tuhan, saudara akan berjalan makin lama makin kuat. Di dalam saudaraku firman Tuhan Mazmur pasal yang ke-84. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Itu sangat aneh. Tapi itu sesuatu rahasia. Orang yang berjalan dengan Tuhan akan berjalan bukan makin lama makin loyo. Makin lama makin lemas. Makin lama makin stres. Makin lama makin depresi. Tapi makin lama semakin ia berjalan dengan Tuhan, semakin lama semakin kuat. Say yes. Amos pasal 3 ayat 3. Berjalan bersama Tuhan artinya apa saudara? Sepakat, setuju dengan Tuhan. Amos 3 ayat 3 mengatakan, baca sama-sama 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jalan enggak? Enggak jalan. Banyak orang cuman GR ketika mereka berkata saya berjalan dengan Tuhan. Kalau saudara tidak pernah sepakat dengan Tuhan, sebetulnya saudara tidak berjalan dengan Tuhan. Itu kan cuma GR saja. Halo? Apakah engkau sedang GR? Kau sangat percaya diri bahwa engkau berjalan dengan Tuhan. Tapi berjalan dengan Tuhan itu sepakat dengan Tuhan. Say yes. Saudara mengatakan ya kepada seluruh kehendak Allah. Saudara nyatakan patuh, tunduk, tanpa kompromi. Saudara baru bisa berjalan dengan Tuhan. Kalau saudara datang di altar Tuhan dan menikah, saya selalu mengajukan pertanyaan. Apakah engkau bersedia menerima Ivan Susanto menjadi suamimu yang sah, bersedia untuk mengasihi dia dalam susah dan senang, kaya dan miskin, sakit atau sehat? Lalu ketika Linda menjawab ya, baru diteguhkan. Kalau dia mengatakan ragu-ragu, tidak bisa diteguhkan. Kalau dia mengatakan no, tidak bisa, tidak mungkin. Pernikahan itu tidak bisa jalan. Nanti kalau terpaksa jalan juga, ya saudara cakar-cakaran. Karena lain di bibir, lain di hati. Waktu di altar dia bilang, ya aku bersedia. Tapi ketika tidak ada uang, abang payah saudaraku ya. Ada uang, good boy. Tidak ada uang, goodbye saudara. Nanti akhirnya saya pernah cerita sebuah cerita ketika seorang bapak suami pulang ke rumah, kemudian tiba-tiba dia gendong istrinya ya, dibawa keliling rumah ya, istrinya teriak-teriak, apaan sih ya. Suaminya bilang, saya baru dengar khotbah Pak Pendeta, pikulah salibmu dan berjalanlah. Kalau tidak sepakat, akhirnya pernikahan itu seperti salib saudara. Seperti memikul salib. Saudara mau kuat seperti Raja Wali, sepakat dengan Tuhan. Katakan ya kepada seluruh perintah dan ketetapannya tanpa kompromi. Yang kedua, berlari dan tidak menjadi lesu. Saya kembali ke pesan Benny Hinn tadi kemarin beberapa hari yang lalu. Beliau katakan sekarang waktunya untuk berlari. Seolah-olah Tuhan sudah berjalan di depan, kalau kita masih di belakang harus kejar. Ya. Saudara mungkin pernah membaca sebuah buku yang bagus sekali dari Tommy Tenney, Pemburu Tuhan. Hari-hari ini saudara jangan berburu harta karun, tapi kejarlah Tuhan. Kejarlah kehendaknya. Kejarlah jalan-jalannya. Kejarlah hatinya. Jangan hanya tangannya. Say yes.
Kalau saudara ngerti hatinya, oh sungguh luar biasa. Hidup dalam kasih karunia itu adalah hidup yang sangat maksimal. Hidup dalam kasih karunia itu warnanya adalah keajaiban, keajaiban, keajaiban. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Selalu ada keajaiban, selalu ada mujizat. Itu cara hidup supranatural. Hidup dalam kasih karunia, hidup dalam gaya hidup kerajaan Allah. Setiap hari saudara kejar perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan sudah senang, saudara lihat Daud, apa yang enggak? Kadang-kadang kalau orang meminta tolong saya suka menjawab, untuk kamu apa yang enggak sih? Ya saudara yang dengar pesan itu rasanya wow gitu ya. Wah berharga sekali saudara. Kalau Tuhan itu hatinya disenangkan. Dia bilang kalau untuk Alvin apa yang enggak? Asal hatinya sudah disenangkan. Saya berlari dan tidak menjadi lesu. Kejar Tuhan. Yang terakhir saudara. Kita baca ayat ini dulu 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kejar kehendaknya, sampai engkau bisa mengerti isi hatinya. Itu sangat luar biasa saudara. Saudara tahu tentang Kaleb? Umur 85 tahun. Kaleb mengatakan, berikan aku Hebron. Karena kekuatanku di usia 85 sama ketika umurku 45. Saudara bisa bayangkan? Keren saudara. Keren banget saudara. Dan itu bukan cuman omongan saudara. Dia buktikan Hebron ketika itu didiami oleh raksasa-raksasa. Keturunan Enak. Kaleb mengatakan kekuatanku masih sama untuk keluar masuk dan untuk perang. Kasihkan aku Hebron. Dia pergi ke Hebron. Dia bukan saja taklukkan Hebron. Dia bahkan taklukkan raksasa-raksasa. Dan mengganti Hebron dengan namanya, memberikan itu sebagai warisan. Dengarkan saya saudara. Kalau engkau belajar berlari dengan Tuhan, engkau bukan mewariskan hutang kepada anak cucumu. Tapi engkau mewariskan kota-kota bagi anak cucu saudara. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Jangan mati mewariskan hutang kepada anak cucu. Mati dan wariskan kota. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Saya sudah lihat orang berumur 40. Tetapi seperti orang berumur 80 tahun. Jalannya udah susah. Ngomongnya udah susah. Tapi saya tahu mama saya 88 tahun. Saudara kenal dia bukan? Kalau dia ngomong suaranya menggelegar. Bukan cuma dunia yang dengar, surga ya dengar saudara. Kalau ngomong itu menggelegar luar biasa. Itu seperti konkordans berjalan. Itu hafal ayat firman Tuhan. Saudara dengarkan saya, hafal ayat Alkitab. Itu bikin cerdas. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Gak bikin pikun. Dia tidak pernah seperti orang tua lain pikun. Sama sekali tidak ada tanda-tanda kepikunan. Saudara ngerti di umur 88 temannya itu orang-orang umur 20, 30, 40 itu temannya saudara ya. Gak ada teman yang tua-tua. Temannya muda-muda. Dia dicari-cari terus saudara. Saudara, orang yang berlari, berjalan, berlari mengejar hatinya Tuhan. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Yang terakhir, menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saya katakan di awal, rahasia menantikan Tuhan. Ini rahasia yang saya bocorkan kepada saudara. Rahasia Raja Wali. Bagaimana dia memperbaharui kekuatannya.
Saudara bisa googling dan tahu kisah hidupnya Raja Wali. Dia adalah spesies yang berumur lanjut. Bisa mencapai 70 tahun. Tetapi di pertengahan usia 30-an tahun. Paruhnya yang runcing dan panjang itu bengkok, saudara. Cakar-cakarnya yang kuat itu menjadi rapuh, tidak kuat lagi untuk menggenggam buruannya. Bulu-bulunya yang tebal itu menjadi berat. Banyak yang hilang bulu-bulu halus, tinggal tulang-tulang. Sehingga ketika dia terbang, maka bulu-bulu yang bagus itu tinggal tulang menusuk ke arah dadanya. Dan itu menyulitkan dia. Sampai di situ dia punya dua pilihan. Mati saja atau melalui sebuah proses yang menyakitkan. Kalau dia memilih tetap hidup, maka Raja Wali akan terbang ke puncak gunung tertinggi. Di sana dia akan duduk di atas puncak gunung. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Dan apa yang terjadi? Bulu-bulunya mulai rontok. Saudara tahu dia kedinginan. Kalau siang kepanasan, selama 150 hari atau 5 bulan. Tidak makan, tidak minum. Setiap hari dia memandang ke arah matahari. Lalu bulu-bulunya rontok. Dia tunggu sampai bulunya tumbuh. Lalu dia mematuk-matuk paruhnya di atas batu karang. Paruhnya yang tajam copot. Dia tunggu sampai paruhnya tumbuh. Lalu cakar-cakarnya mulai lepas. Dia benar-benar pelontos. Dia benar-benar bugil, telanjang, dilucuti, kosong, sangat berbahaya. Tapi dia terus memandang kepada matahari. Setelah lewat 150 hari, bulunya tumbuh, paruhnya tumbuh, cakarnya tumbuh. Dan dia siap untuk melakukan penerbangan yang tersohor. Seperti yang kita lihat di gambar-gambar. Rahasia untuk membaharui kekuatan Raja Wali adalah dia tunggu, dia memandang matahari. Saudara tahu proses yang menyakitkan itu membaharui kekuatannya. Saudara, cara ketiga untuk membuat saudara hidup dengan gaya hidup Raja Wali adalah menanti-nantikan Tuhan. Beri lebih banyak waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Seperti HP. Saudara harus membiarkan HP saudara disambungkan ke listrik sampai penuh. Saudara tidak bisa membiarkan setengah penuh. Karena kalau itu terjadi saudara akan memakai sebentar, sudah drop lagi. Tidak ada cara lain membiarkan tersambung dengan arus listrik sampai penuh. Saudara juga, setiap hari kita berjuang, setiap hari kita menghadapi peperangan, setiap hari kita berjuang dengan kesulitan, dengan masalah, dengan tantangan. Kita harus selalu kembali di kaki Tuhan untuk dibaharui kekuatan kita. Are you ready? Amin saudara. Karena the value of consistent of prayer, it's not that God will hear us, but we will hear Him. Say yes. Jadi doa yang banyak-banyak itu bukan supaya kita cerewet ngoceh kepada Tuhan. Oh Tuhan begini, tolong berkati saya, tolong begini, bla 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 bla. Tapi supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. You don't need to hurry. Jangan terburu-buru dengan Tuhan. Everything on time. Say yes. Semua sudah sesuai waktunya. Dengan Tuhan jangan terburu-buru. Biarkan dia mengisi baterai hidupmu sampai penuh. Biarkan dia memenuhi hikmatnya di dalam engkau. Tunggu sampai dia melengkapi engkau dengan skill, ability, knowledge. Lalu pergilah. Berkat Tuhan tidak pernah jauh dari saudara. Cara hidup Raja Wali berjalan dengan Tuhan.
berlari mengejar Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Mari tunduk kepala. Luangkan waktu untuk berdoa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan
saudara-saudara yang mengambil keputusan malam ini hidup dalam nilai-nilai dan kuasa kerajaan Allah. Kau akan mewariskan bukan saja deposito, engkau mewariskan kota-kota buat anak cucumu. Ikutilah gaya hidup kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Saudara bisa angkat tangan, saya doakan. Bapa, ini keputusan kami. Kami tidak mau hidup dengan cara biasa. Segala sesuatu sudah berubah. Bagaimana kami masih mau tetap hidup dengan cara yang lama? Cara biasa menghasilkan hasil yang biasa. Cara luar biasa menghasilkan hasil yang luar biasa. Tuhan, berikanlah kami kasih karunia. Kami mengakui betapa lemah dan tidak berdayanya kami. Betapa bodoh dan keras hatinya kami. Kami suka mengikuti jalan kami sendiri. Pikiran kami, hikmat kami. Tetapi pagi hari ini kami berdiri dan berkomitmen. Hidup dalam nilai, kuasa dan gaya hidup kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama menghampiri Tuhan dan berdoa mengakhiri ibadah ini. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata, amin.